Bab 527. Yando. Di sini, Cantika sudah duduk bersila di belakang Li Kozong, tangannya merapat ke punggung Li Kozong, menyalurkan cahaya ilahi, melindungi jantung Li Kozong. Jelvin Zong pun menembak, meletakkan telapak tangannya di bahu Li Kozong, kekuatan spiritual pun dituangkan. Di depan Li Kozong, Harli Ye berdiri diam, mengambil napas dalam-dalam, dan meletakkan telapak tangan di dahi Li Kozong. Kemudian, petir surgawi hitam keluar, mengikuti telapak tangannya, dan masuk ke tubuh Li Kozong. Meskipun Li Kozong terluka parah, akar penyebabnya adalah bekas luka di jiwanya. Master menakutkan dari dinasti Dewa Pembunuh, kekuatan pedangnya benar-benar menghancurkan orang hingga mati. Biarpun jiwanya Li Kozong adalah tingkat langit alam langit semu, juga hampir dipenggal menjadi dua bagian. Namun, hampir terbelah dua, yang berarti belum terbelah. Selama jiwa tidak dihancurkan, semuanya mungkin. Di bawah penempaan petir surgawi, ia juga dapat dilahirkan kembali, dan mungkin ada efek yang tidak terduga. Petir surgawi hitam. Mata tua Li Kozong yang keruh memancarkan cahaya aneh. Seperti dugaan kakak seperguruan, dia bukan Harry Qin. Cantika, yang melindungi hati Li Kozong, berbisik, identitas aslinya adalah murid pewaris pertama Sekte Heng Yue di selatan dinasti Dacu, yaitu beberapa bulan dalam pertandingan 3 sekte mengalahkan tubuh Xuanling, Harli Ye. Ini, Li Kozong tampak terkejut. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Harry Qin, yang telah membuat banyak keributan akhir-akhir ini, masih menyembunyikan rahasia seperti itu. Yang senior ingin tahu, tunggu lukanya sembuh, junior akan memberitahumu perlahan. Harli Ye tersenyum sedikit. Ketika dia berbicara, dia sudah mulai, dengan hati-hati menggerakkan petir surgawi untuk memurnikan jiwa Li Kozong. Karena jiwa Li Kozong berada di ambang kehancuran, Harli Ye tidak berani terlalu agresif, dia hanya dengan hati-hati memanipulasi petir surgawi untuk memperbaiki jiwanya sedikit demi sedikit. Tapi biarpun begitu, wajah Li Kozong juga menunjukkan rasa sakit di jiwa, bahkan alam langit semu tidak bisa menahannya. Senior berpikir bahwa senior Qilian Zong dari Sekte Tianhuang mungkin juga berinisiatif untuk kembali ke Sekte Yanhuang. Sama seperti ketika dia mengobati Charlie Chu dan Cantika, Harli Ye menggunakan metode mengubah topik untuk menarik perhatian Li Kozong. Tidak mungkin, Jelvin Zong, Li Kozong dan Cantika mengucapkan kata-kata tersebut secara bersamaan. Oh. Harli Ye mengangkat alisnya. Dinasti Dewa Pembunuh sudah keluar, kakak seperguruan ketiga kalian tidak takut. Kakak seperguruan Qilian Zong selalu bersikap angkuh, dia merupakan orang yang sangat keras kepala. Li Kozong merenung dan berkata perlahan, di masa lalu, Sekte Yanhuang berpisah, kakak seperguruan Qilian Zong mengambil hampir setengah dari orang-orang Sekte Yanhuang. Dan justru karena inilah kepercayaan dirinya meningkat, dan dia menjadi lebih kuat. Selama bertahun-tahun, dia telah mencaplok lebih dari satu keluarga tersembunyi. Sekarang, kekuatan Sekte Tianhuang, bahkan jika Sekte Renhuang, Sekte Yanhuang, Sekte Dihuang, dan Sekte Xuanhuang bergabung, juga mungkin tidak sebanding. Tidak mungkin baginya untuk kembali ke Sekte Yanhuang atas inisiatifnya sendiri. Sangat hebat, Harli Ye mendecakkan lidahnya. Aku masih mengerti sifat kakak seperguruan Qilian Zong. Jelvin Zong merenung sejenak sebelum berkata, jika aku tidak salah menebak, tidak akan lama lagi, dia akan memanggil kita untuk membahas masalah aliansi, untuk menghadapi serangan yang mengancam dari dinasti Dewa Pembunuh, dan dengan kekuatan Sekte Tianhuang saat ini, ditambah dengan sikapnya yang gigih, kita pasti harus menghormatinya. Jika itu masalahnya, tidak ada yang salah juga dengan itu. Harli Ye menggelengkan kepalanya, memikirkannya, dan berkata, selama Sekte Yanhuang bersatu, aku bisa melepaskan posisi Master Suci,
agar tidak ada korban banyak, juga agar orang sendiri tidak mengkonsumsi kekuatan sendiri. Tidak, kali ini, mereka bertiga berkata serempak lagi. Sebelum kakak seperguruan Ryo Zong pergi, alasan mengapa sekte Yan Huang dipercayakan kepadaku daripada kakak seperguruan Qilian Zong bukan karena aku yang terkuat, tetapi karena kepribadian kakak seperguruan Qilian Zong. Dia sama sekali tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Jika kamu membiarkan dia menjadi master suci, sifatnya yang gigih dan keras kepala akan menghancurkan sekte Yan Huang cepat atau lambat, kata Zhao Zong. Pikiranku sama dengan kakak seperguruan Zhao Zong. Cantika berbisik, menatap Harley Ye, dan berkata, meskipun gengsi, ranah kultivasi, dan kekuatanmu tidak sebagus kakak seperguruan Qilian Zong, kamu lebih cocok daripada kakak seperguruan Qilian Zong. Setidaknya kamu memiliki visi jangka panjang daripada dia. Aku percaya pada visi adik seperguruan dan kakak seperguruan. Liko Zong juga mengangguk, meskipun kamu belum sepenuhnya dewasa, seiring waktu dan bakat kamu, cepat atau lambat, kamu akan melampaui kakak seperguruan Qilian Zong. Secara keseluruhan, mengenai kemampuan komandan, master suci sekte Yan Huang, aku lebih suka kamu yang menjabat. Mereka bertiga mengatakan pikiran mereka, yang membuat Harley Ye sedikit tersanjung. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka bertiga sangat menghargainya. Kalau begitu, junior pasti akan memenuhi harapan ketiga senior. Harley Ye menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan keras, matanya berbinar tidak seperti sebelumnya. Di tengah istana bawah tanah, ada keheningan. Dari waktu ke waktu akan ada raungan rendah dari Liko Zong, tetapi saat mengalami rasa sakit, jiwanya perlahan pulih. Tidak jauh dari pintu istana bawah tanah, Charmin telah melihat ke sini lebih dari sekali, dengan sedikit kekhawatiran di matanya, dan sikapnya terhadap Harley Ye juga berubah. Dia diam-diam mengatakan bahwa master suci muda ini tidak lemah seperti yang dia bayangkan. Setidaknya dengan bakatnya, dia bisa mandiri. Waktu berjalan lambat. Tidak tahu kapan, sebuah suara masuk dari luar. Master suci, Yando dari sekte Xuan Huang meminta untuk bertemu dengan kamu. Sebelum orang-orang dari sekte Tian Huang datang, orang-orang dari sekte Xuan Huang datang lebih dulu. Zhao Zong melirik keluar, dan sepertinya dapat melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah ungu dari kejauhan berjalan melalui istana bawah tanah. Menurut kakak seperguruan, apa tujuan kedatangan sekte Xuan Huang? Cantika juga melirik tetua jubah ungu di luar istana bawah tanah, dan menatap Zhao Zong. Ini jelas bukan hal yang baik. Zhao Zong mendengus dingin. Di antara saudara seperguruan kita, Mulyadi Zong adalah yang paling menyebalkan. Dia bersekongkol dengan istana haus darah. Dia telah menyerang sekte Yan Huang lebih dari sekali, menyebabkan sekte Yan Huang menderita kerugian besar. Mendengar itu, cahaya dingin melintas di mata Cantika yang cantik, seolah memikirkan adegan ketika istana haus darah mengepung sekte Ren Huang. Dia berkata dengan dingin, jika Mulyadi Zong benar-benar kejam, kita tidak perlu lagi memikirkan hubungan saudara seperguruan. Kakak seperguruan, adik seperguruan, bersabar dulu untuk saat ini. Liko Zong merenung, ketika aku sembuh, aku akan pergi menemui Yando. Selama bertahun-tahun, sekte Xuan Huang telah membuatku sekte di Huang terlalu menderita. Jika bukan karena ada istana pegang haus darah, aku sudah menghancurkannya. Mengatakan itu, Liko Zong melihat keluar, dan sebuah suara samar keluar, Charmin, bawa dia ke paviliun Feng Yang. Charmin menerima perintah, berbalik dan berjalan keluar. Setelah dia pergi, istana bawah tanah kembali hening. Dengan cara ini, sampai malam, Harley Ye baru menarik telapak tangannya dengan tatapan lelah. Di sisi lain, aura Liko Zong telah kembali ke keagungan lagi, luka jiwa telah sembuh, bahkan telah dilatih di bawah pelatihan jiwa barbar.
Ada perasaan kelahiran kembali, mencapai level langit tertinggi. Hancurkan. Dengan omelan ringan Li Kozong, dia tiba-tiba menghilangkan aura pembunuh yang tersisa di tubuhnya. Tidak ada cedera jiwa, dan cedera fisiknya tidak lagi menjadi masalah. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri tanpa perawatan Harley Ye. Ini benar-benar keberuntungan. Ekspresi Li Kozong menjadi penuh energi, wajahnya penuh kemuliaan, energi dan darahnya naik, dan tubuhnya tidak lagi membungkuk. Petir surgawi memurnikan jiwa, sungguh menantang langit. Jalvin Zong menghela nafas. Kalau tidak ada kegiatan lain hari, murnikan jiwaku. Cantika melirik Harley Ye. Gampang, gampang. Kakak seperguruan, adik seperguruan, Master Suci, mohon minggir sebentar, izinkan aku menemui Yando dulu. Li Kozong melirik mereka bertiga. Dimengerti. Harley Ye berbalik dan melarikan diri ke ruang angkasa. Jalvin Zong dan Cantika juga jatuh ke ruang hampa. Bersambung. Bab 528. Siasat dan taktik perang. Segera, Yando Sekte Xuan Huang dibawa ke istana bawah tanah. Yando memberi salam pada Dewa Petir. Begitu dia masuk, Yando membungkuk kepada Li Kozong. Master Suci meminta aku untuk menyapa Anda atas namanya. Master Sucimu benar-benar berniat. Li Kozong duduk tegak di singgasana. Nadanya tidak berfluktuasi. Dia melirik Yando dan berkata, datanglah mencari Sekte di Huang untuk urusan apa? Jangan bertele-tele, katakan saja langsung. Dewa Petir memang lugas. Yando pertama memuji, dan kemudian mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan misterius, Master Suci meminta aku untuk mengirim pesan, mengapa kedua sekte kita tidak bergabung saha untuk mencaplok Sekte Yan Huang. Ayo keluar dan cekik mati orang ini. Di ruang hampa, Harley Ye menyingsingkan lengan bajunya. Tenang. Cantika mendengus pelan dan menatap tajam Harley Ye. Yang akan datang tetap saja datang. Jalvin Zong diam-diam menghela nafas di samping. Mulyadi Zong hari ini bukan lagi Mulyadi Zong di masa lalu. Dia telah berhubungan dengan istana Haus Darah selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar berubah. Dia harus bertarung dengan Sekte Yan Huang mati-matian. Di luar, Li Kozong masih duduk di singgasana, dan dia mendengus dingin pada kata-kata Yando. Hanya mengandalkan Sekte Xuan Huang dan Sekte Di Huang untuk menelan Sekte Yan Huang. Master Suci, kamu belum tumbuh dalam kekuatan selama bertahun-tahun, tapi arogansinya telah berkembang pesat. Dewa Petir, jangan khawatir, kata Yando, maju beberapa langkah lagi, dan tersenyum tipis. Tentu saja, tidak hanya Sekte Xuan Huang dan Sekte Di Huang. Istana Haus Darah berjanji akan mengirim pasukan untuk membantu. Perang ini dijamin pasti akan mencaplok Sekte Yan Huang. Oh. Li Kozong duduk tegak sejenak, melirik Yando, dan bertanya dengan penuh minat, tapi aku ingin tahu apakah Master Suci kamu mengatakan bahwa jika mencaplok Sekte Yan Huang, apa yang akan kamu lakukan dengan kakak seperguruan Jalvin Zong dan adik seperguruan Cantika Zong? Akan lebih baik jika mereka menyerah. Yando dengan lembut membelai janggutnya, tetapi kemudian, kata-katanya berubah, nadanya menjadi sedikit lebih dingin, dan masih ada cahaya dingin di matanya, tetapi jika mereka berdua tidak tahu situasi saat ini, kemudian potong rumput harus sampai ke akarnya, untuk menghindari masalah di masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, mata Li Kozong sedikit menyipit. Pencaplokan Sekte Yan Huang, ketika Sekte Di Huang, Sekte Xuan Huang dan Istana Haus Darah bergabung, dan kemudian mencaplok Sekte Tian Huang, hal besar dapat dicapai. Yando tersenyum tipis lagi. Master Suci bilang, tunggu Sekte Yan Huang dan Sekte Tian Huang dihancurkan, maka Dewa Petir kamu akan diangkat sebagai Master Suci Sekte Yan Huang. Mendengar ini,
Li Kozong pura-pura terkejut, dan matanya memancarkan cahaya. Apakah ini benar? Tentu saja itu benar. Melihat mata berapi-api Li Kozong, Yang Do mencibir pada dirinya sendiri, diam-diam mengatakan bahwa dia telah memenangkan negosiasi ini. Kembalilah dan beritahu Master Sucimu bahwa aku setuju dengan masalah ini. Kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Yang Do membungkukkan tangannya dan mundur, lalu berbalik dan berpikir untuk berjalan keluar. Dengan senyum main-main di sudut mulutnya, Li Kozong, sepertinya otaknya tidak pintar. Tepat setelah Yang Do meninggalkan istana bawah tanah, Charmin menutup pintu gerbang istana bawah tanah. Bang! Segera, ada suara. Harley Ye yang menendang ruang dengan tendangan, matanya penuh cahaya dingin. Bagus sekali, ingin memotong rumput dengan membasmi akarnya. Jelvin Zong juga berjalan keluar dari ruang hampa dengan mendengus, wajahnya sangat dingin. Baginya, yang disebut persaudaraan seperguruan hanyalah lelucon. Cantika melangkah maju, cahaya dingin melintas di mata indahnya yang acuh tak acuh. Dia mencoba menjebak kita semua. Li Kozong mencibir, jadikan aku sebagai master suci sekte Yan Huang. Belalang menangkap jangkrik, dan burung gereja menunggu di belakang. Harley Ye tersenyum santai, mungkin pemenang terbesar pada akhirnya bukanlah sekte Xuan Huang, tetapi istana Haus Darah. Mereka menggulingkan sekte Yan Huang kita dengan upaya yang sungguh-sungguh. Istana Haus Darah akan memancing di perairan keruh. Permainan catur yang begitu besar, kita harus menemani mereka bermain. Rencana apa yang kamu punya? Mereka bertiga memandang Harley Ye, serang dulu. Tidak. Harley Ye melambaikan tangannya sambil tersenyum. Mereka bermain konspirasi dengan kita, dan kita bermain taktik perang dengan mereka. Serangan pencegahan adalah pilihan terakhir. Kita harus membuat siasat untuk mengalahkan siasat mereka, bekerja sama dengan bagian dalam dan luar, tangkap kura-kura di dalam guci, dan bunuh mereka secara mengejutkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Harley Ye, ketiganya saling memandang dan tidak bisa menahan senyum. Setelah itu, mereka berempat duduk di sekitar istana bawah tanah, dan mendiskusikan tindakan pencegahan dengan sangat rinci. Setiap detail direncanakan secara ekstrim, agar tidak memberi kesempatan kepada sekte Xuan Huang dan istana Haus Darah untuk jaya kembali. Malam itu, Harley Ye, Cantika dan Jelvin Zong diam-diam meninggalkan sekte di Huang. Pertempuran sudah dekat, dan mereka hanya punya sedikit waktu. Mereka perlu mengatur semuanya dalam waktu singkat. Pedang terbang besar, seperti pelangi ilahi, melintasi langit malam yang halus dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika pertempuran ini dimenangkan, sekte Xuan Huang akan tidak ada lagi. Harley Ye juga memegang peta dan merenungkan dengan hati-hati, kalau begitu yang tersisa adalah sekte Tian Huang terkuat di antara sekte Yan Huang. Apa kamu akan membunuh Mulyadi Zong? Di sampingnya, Cantika yang sedari tadi diam, bertanya tiba-tiba. Tidak hanya Cantika, tetapi bahkan Jelvin Zong di satu sisi tidak bisa tidak melihat Harley Ye. Menurut kedua senior, apa yang harus aku lakukan dengannya? Harley Ye menutup peta dan menatap Jelvin Zong dan Cantika, membunuh atau tidak membunuh. Untuk pertanyaan Harley Ye, Jelvin Zong dan Cantika terdiam. Meskipun sekte Xuan Huang Mulyadi Zong tidak baik hati dan akan membunuh mereka dan mengabaikan guru mereka, mereka masih memiliki jejak kebaikan di hati mereka. Jika sekte Xuan Huang dikalahkan dalam beberapa hari dan Mulyadi Zong jatuh ke tangan mereka, tidak tahu apakah mereka tega membunuhnya. Melihat mereka berdua seperti ini, Harley Ye tersenyum santai, karena sulit bagi kedua senior untuk memutuskan, maka junior akan memutuskan untuk kalian. Meskipun aku belum mengalami sebanyak kalian, aku mengerti bahwa di jalan ini, ada banyak hal yang tidak akan sesuai keinginan,
aku lebih memahami bahwa beberapa hal, dilakukan atau tidak ada hubungan dengan apakah itu benar atau salah. Mengapa? Yang didengar Harley Ye hanyalah desahan dari Jelvin Zong dan Cantika. Semua tergantung usaha kita, kedua senior tidak perlu memikirkannya. Harley Ye menggelengkan kepalanya, berbalik dan melompat, dengan rakus menghirup udara segar dengan bintang-bintang. Zeng. Begitu Harley Ye selesai berbicara, dia mendengar getaran dari kehampaan, yang sangat keras. Kemudian, cahaya ilahi yang gelap gulita melesat ke wajah, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah tombak hitam pekat, dengan energi hitam dan dililit petir, berguling dengan niat membunuh yang sedingin es, dengan kekuatan yang tak tertandingi, langsung ke Harley Ye. Dengan adegan yang begitu tiba-tiba, bahkan Harley Ye tidak bisa menghindar tepat waktu, dan baik Cantika maupun Jelvin Zong tidak bisa bereaksi. Engah. Di bawah sinar bulan, percikan darah emas sangat mencolok, tubuh Harley Ye ditusuk oleh tombak hitam pekat, dan terbang keluar dari pedang terbang, dan seluruh tubuhnya dipaku ke tebing kuno. Master Suci. Master Suci. Cantika dan Jelvin Zong berubah ekspresinya, dan masing-masing menginjak kekosongan dan berjalan menuju Harley Ye. Zeng. Zeng. Namun, saat mereka mengambil dua langkah, dua pedang pembunuh hitam pekat menusuk dari sisi miring. Mereka sangat cepat dan kuat. Mereka menunjuk langsung ke titik vital. Mereka semua adalah master alam langit semu asli. Siapa? Jelvin Zong berteriak dengan marah. Telapak tangannya menyapu langit, menghancurkan kehampaan. Namun, orang-orang yang diam-diam menyerang sudah melarikan diri. Tinggal Cantika dan Jelvin Zong menembak satu demi satu, saling berhadapan. Di sini, Harley Ye, yang dipaku ke tebing kuno oleh tombak hitam pekat, menjadi pucat seketika. Tombak itu dingin, dan dengan aura pembunuh yang menakutkan, itu membuat kekacauan di tubuhnya saat ini. Master Suci Sekte Yan Huang dari generasi ini, apakah selemah ini? Dalam kegelapan, sepasang mata yang bersinar dengan cahaya redup perlahan muncul, yang sangat menakutkan di malam yang gelap, dan suara mencibir itu penuh dengan sindiran dan kekejaman. Bersambung.